Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu fasal. Arkanuhu salasatu asya'ah. Bermula rukunnya puasa itu 3 perkara. Niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Pertama, niat pada waktu malam bagi tiap-tiap hari pada puasa fardu. Wa tarku muftirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Dan kedua, meninggalkan makan pada ketika ingat ia, lagi ikhtiar ia, lagi bukan bodoh yang diuzurkan. Wasaimun. Dan yang ketiga, orang yang puasa dihitung shaim. Shaim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Jadi yang tadi kita baca itu adalah tentang rukunnya puasa. Rukunnya puasa terkhusus lagi adalah di sini puasa Ramadan atau puasa yang wajib. Ya, puasa yang fardu. Ya, puasa itu kan ada 2. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Yang wajib adalah sudah kita mafhum, sudah kita paham semuanya. Yang wajib itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang wajib itu termasuk juga barangkali apabila kita membayar puasa atau mengqadha puasa yang wajib, itu juga hukumnya wajib. Mengqadha wajib enggak? Wajib. Niatnya wajib. Bukan sunnah. Kemudian apalagi yang wajib? Yang wajib itu adalah puasa nazar. Puasa karena ada nazar. Ya, ibu pernah nazar enggak? Ibu pernah puasa nazar? Ya, puasa nazar itu jatuhnya jadi wajib kalau kita berniat nazar untuk berpuasa. Jadi ada keinginan yang belum tercapai. Ya, belum tercapai, kita nazar. Ya, seandainya nanti kalau rumah yang di Kelapa Gading saya mau nazar puasa, ya boleh puasa
cuman sekali sehari maksudnya, atau dia nazar puasa 3 hari, ya 3 hari. Ya, kalau nazar puasanya sehari ya sehari, nazar puasanya 3 hari ya 3 hari. Nggak boleh dikorting tuh. Ya, salah sendiri, lu kenapa kebanyakan nazarnya? Ya, puasa sehari atau puasa 3 hari. Nah, itu nazar namanya. Jadi puasanya jatuhnya menjadi wajib. Kalau nggak dikerjakan, ibu dosa. Ya, ibu dosa dan diberi sanksi nanti. Ada kafaratnya, ada dendanya. Kalau orang yang meninggalkan nazar atau tidak melaksanakan nazar. Ya. Nah, di sini tentang rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Pertama, niat pada waktu malam bagi tiap-tiap hari pada puasa fardu. Jadi setiap kita mau berpuasa fardu, maka kita malamnya wajib berniat. Wajib berniat. Ya. Dalam satu riwayat hadis itu dijelaskan bahwa barang siapa orang yang tidak mengumpulkan niatnya pada malam hari, maka baginya tidak ada puasa. Ya, maka baginya tidak ada puasa. Artinya apa? Artinya puasanya itu tidak sah. Puasanya tidak sah. Makanya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, insya Allah ya kita berniat setelah melaksanakan sholat taraweh. Kenapa itu menjadi tradisi atau kebiasaan? Karena memang ya dari ulama-ulama terdahulunya, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya ulama-ulama kita dahulunya itu udah ngajarin. Jadi kalau habis taraweh baca yuk doa untuk niat untuk puasa besok. Untuk puasa besok supaya tidak lupa. Itu maksudnya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa, salah dan lupa. Jadi karena kita ini sering lupa, makanya ditradisikanlah baca doa atau niat puasa setelah sholat tarawih. Itu nggak wajib, Bu, nggak wajib harus habis tarawih, enggak. Cuman itu inisiatif, kebiasaan yang baik aja. Iya. Repotnya kalau nggak taraweh berjamaah, ya itu harus ingat masing-masing dah. Terus kalau niat itu diulang-ulang boleh nggak malamnya? Boleh, sangat-sangat boleh. Jadi nggak cukup sekali, mau 3 kali, mau diulang lagi, itu lebih bagus. Karena apa? Karena memantapkan niat untuk berpuasa di malam harinya, ketimbang orang yang niatnya itu tidak terlalu dalam, itu beda, Bu. Beda di pagi harinya, di siang harinya. Bisa dibuktikan. Jadi kita dianjurkan itu memperbanyak niat, nggak masalah. Ya, mantapkan niat puasa itu, diulang-ulang bagus. Yang penting jangan kelewat subuh. Kalau subuh udah nggak boleh niat.
Kalau subuh udah nggak boleh niat, apalagi udah tengah hari bolong baru niat. Niat apa? Baca niat puasa di hari-hari siang itu nggak boleh, haram. Haram. Ya, kecuali ada maksud di dalam rangka pendidikan atau pembelajaran, itu beda. Seorang guru di sekolah, di madrasah, kebetulan yang dibahas adalah tentang bab niat puasa, itu nggak apa-apa, karena itu dalam rangka pendidikan pembelajaran, ya itu nggak masalah. Tapi kalau ibu iseng-iseng pagi jam 8, nawaitu shauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana hadhihi sanati kulliha fardhan lillahi ta'ala, haram niatnya, ya, membaca niat di siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, ya. Jadi jangan dibaca, Bu, atau jangan diniatin di siang harinya, ya. Udah, kita niatnya itu sudah di malam hari, ya, di bulan Ramadan. Setiap malam lagi di sini. Likulli yaumin, setiap hari. Jadi satu puasa, satu niat, nggak boleh borongan. Ya, borongan malam pertama Ramadan niat puasa untuk 1 bulan karena Allah Ta'ala. Enak banget. Walaupun ya hal yang demikian dalam satu pendapat ulama itu dibolehkan, ya, tapi bukan mazhab kita, bukan mazhab Syafi'i. Nah, kita mazhab siapa? Syafi'i. Jangan mencelak-mencelok, ya, nggak boleh. Kalau mazhab Syafi'i semuanya dalam rangkaian ibadah kita mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i, kecuali dalam hal darurat, ya. Satu contoh, menyentuh antara kulit laki-laki dengan perempuan tanpa aling-aling itu batal menurut Imam Syafi'i, ya. Suami istri bersentuhan kulit, antara kulit dengan tanpa aling-aling, menurut Imam Syafi'i sama istri sendiri aja batal, apalagi sama istri orang. Kalau sama istri sendiri batal doang, Bu, tapi kalau nyentuh sama istri orang urusannya polisi, ya. Tuh Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik enggak. Kalau Imam Malik bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan itu nggak batal, kata Imam Malik. Lah kita imam siapa? Ya, kita mulai dari kecil, ya, guru-guru kita juga Imam Syafi'i semua. Insya Allah ustadz-ustadz yang ngajar itu umumnya adalah Imam Syafi'i semua mazhabnya. Kalau ada imam yang lain jangan, Bu, bikin kacau, ya, bikin kacau dan ngacak-ngacak ibadah kita nanti. Udah, kita kalau manggil guru ustadz yang madhabnya sama, keumuman dengan kebanyakan orang, ya, jangan yang aneh-aneh lah, mentang-mentang jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, mantap nih. Akhirnya semuanya serba bid'ah semua, udah tahlil bid'ah, maulid, ziarah bid'ah semua, ya, usolli bid'ah, ya. Kita kan enggak, usolli sunnah malah menurut Imam Syafi'i.
Kemudian apalagi salaman habis sholat, bid'ah. Nggak ada itu salaman habis sholat. Ya, bid'ah. Usolli bid'ah. Sekarang usolli itu adanya di dalam sholat apa di luar sholat? Usolli adanya di dalam sholat apa di luar sholat? Usolli adanya di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Ngapain pakai diributin? Kalau baca usollinya di dalam sholat baru bid'ah. Bahkan bukan bid'ah, haram, batal sholatnya. Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri, itu batal. Itu namanya di dalam. Ya, namanya takbiratul ihram itu adalah permulaan sholat. Namanya takbiratul ihram. Ihram ada ihramnya. Ihram itu maksudnya adalah apa namanya? Haram melaksanakan perbuatan, ucapan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Itu namanya. Makanya ihram. Ketika udah takbiratul ihram udah nggak boleh ngomong. Boleh ngomong nggak? Nggak boleh. Ketawa udah nggak boleh. Makan, nyemil udah nggak boleh, Bu. Tapi sebelum takbiratul ihram ngomong boleh nggak? Ngomong boleh nggak? Ketawa boleh nggak? Ngobrol boleh nggak? Kenapa itu nggak dipermasalahin? Ini orang baca usolli dipermasalahin. Padahal usolli itu adanya di luar sholat. Ya, di luar sholat. Usolli itu kita lafalkan di dalam rangka adalah untuk memantapkan niat. Jadi memantapkan niat. Jadi nggak ujuk-ujuk takbir. Kita mau sholat apa? Kan begitu. Mau sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib, isya, apa subuh? Makanya kita sebut usolli fardhu zuhri, supaya kita konsentrasi sebelum takbiratul sehingga niat kita udah nyambung dengan usolli kita. Oh iya, tadi kita ngucapin usolli itu salat zuhur, ya zuhur niatnya, begitu maksudnya. Enggak ujuk-ujuk langsung takbir. Itu menurut ulama yang menggunakan usolli adalah untuk memantapkan niat kita. Ya, jadi ya seperti itu. Kenapa dipersoalkan? Ya, sebelum takbiratul ihram mau geser ke kanan boleh, mau mundur boleh, mau maju boleh, karena belum takbiratul ihram. Mau garuk-garuk boleh, ya, mau ngerogoh-rogoh yang di dalam juga boleh sebelum takbiratul ihram. Nah, kalau udah takbiratul ihram dibatasin gerakan kita. Menurut Imam Syafi'i cuma 3 kali bolehnya. Itu juga gerakan yang tidak banyak, tidak gerakannya itu tidak kasar gitu loh. Nepok nyamuk umpama, nggak boleh gitu. Ya, nepok nyamuk apa? Pak gitu, sampai bunyi, nggak boleh. Ada nyamuk gini nih, gitu, gini, ya. Kalau mau mundur juga mundurlah dengan apa? Dengan langkah yang yang pelan. Mundur nggak boleh gerak semua badan kita, enggak. Atau bergeser boleh, ya, bergeser sekali boleh, ya. Kemudian bergerak juga sama. Ada yang bilang gerakan itu 3 kali berturut-turut batal. Ada yang bilang suatu pendapat di dalam sholat, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu 3 kali gerakan. Itu batal. Nah, kalau nggak berturut-turut nggak batal katanya. Jadi rakaat pertama kita garuk sekali. Baru satu, kan nggak berturut-turut tuh.
Ntar rakaat kedua garuk lagi 2. Rakaat ketiga garuk lagi 3. Rakaat keempat garuk lagi 4. Itu nggak batal karena tidak berturut-turut. Itu sholat isya umpama, zuhur asar, ya. Tapi ada nggak boleh. Jadi dalam satu sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu 3 kali. Jadi kita ingat tadi saya udah gerak berapa kali nih, dan sampai lewat 3 kali gitu. Nah itu yang kehati-hatiannya saya memilih itu, ya, memilih itu. Ya kalau dalam satu kali rakaat kita udah garuk 3 kali, 3 rakaat berikutnya jangan gerak-gerak lagi. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam yang lain itu gerakan nggak termasuk tuh. Boleh bergerak, yang penting tidak bergerak secara frontal lah. Makanya imam-imam Masjidil Haram itu kadang-kadang kita lihat ya, kadang-kadang suka benerin sorbannya, ngerapihin gamisnya, ada aja yang dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah gitu, ada rekamannya sering kita lihat. Nah gerakan udah berapa kali tuh, ya. Yang menjadi masalah di sini, ketika kita sudah mengambil satu mazhab, maka tidak boleh kita mencelak-mencelok, ya, mengambil mazhab yang lain. Kalau kita udah mazhab Syafi'i, udah Syafi'i. Kalau Imam Malik ya Imam Malik. Mulai dari mana? Mulai dari wudunya sampai sholatnya itu Imam Syafi'i semua. Ya, jangan wudunya Imam Syafi'i, sholatnya Imam Malik. Atau terbalik, ya. Wudunya Imam Malik, sholatnya Imam Syafi'i. Imam Malik kan kalau telunjuknya begini gerak, Bu. Gerak tapi enggak begini. Yang begini nggak tahu tuh imam siapa ya. Sampai muter-muter gitu. Jadi iya gini. Kadang-kadang kita kalau ibu-ibu mah nggak kelihatan telunjuknya. Laki-laki, saya kalau ada di sebelahnya itu kadang-kadang suka nggak khusyuk, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya nunjuk diem. Saya ngelihat sebelah saya. Atau yang sini nih, yang deketan nih, yang sebelah sini kan kanan. Jadi kita ngeliatin telunjuk orang. Ya, kalau kita latah pengennya kita pegang, diem lu. Ayo lu, mau kemana lu? Ya kan? Kalau kita latah, untung saya nggak latah. Ya kalau ibu-ibu yang latah tuh takutnya ditangkep gitu loh. Ya jadi itu. Jadi Imam Syafi'i itu niatnya setiap malam, setiap hari, 1 kali puasa, 1 kali ini. Udah, jangan ini lagi, jangan pakai yang lain. Ibu kan udah mazhab Syafi'i. Nah, kalau nggak dibaca niatnya waktu malam hari, itu puasanya nggak sah. Ya, puasanya nggak sah. Makanya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Ini yang jadi sebenarnya nggak berat. Karena apa? Karena niatnya itu boleh kita baca, ya. Boleh kita baca di awal, di tengah, di akhir. Di awal di mana? Di awal setelah kita berbuka. Setelah kita berbuka itu kan udah masuk malam, Bu. Udah masuk malam namanya. Dalam hitungan Islam itu udah masuk malam. Ya. Makanya boleh kita niat habis puasa tuh boleh kita niat. Habis berbuka itu boleh kita niat. Cuman jarang orang yang habis berbuka puasa lalu niat puasa, itu jarang.
Kalaupun ada orang yang berniat seperti itu, boleh. Umumnya biasanya adalah habis Isya, habis taraweh. Umumnya habis taraweh umumnya. Mau taraweh berjamaah di musola di masjid atau taraweh di rumah. Ingetin, ya. Nanti ketika kita mau tidur kan kita baca doa mau tidur. Nah di situ kita ingat nih, besok mau puasa nih, ya kan? Ya kita niat nggak apa-apa, tambahin niat puasa di situ. Nanti bangun sahur, habis makan, kita niat lagi. Niat di situ sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya. Karena apa? Yaitu tadi saya bilang, bukan penelitian ya, tetapi menurut pengalaman lah. Pengalaman pribadi seperti itu. Kalau malamnya itu banyak berniat, insya Allah paginya itu dan siangnya itu lebih kuat. Bener ini, lebih kuat kalau saya pribadi. Nggak tahu kalau ibu, silakan. Kalau cuman niatnya, ya niat cuman ikut bareng-bareng doang sama jamaah taraweh umpama, kan itu belum dalam banget tuh, karena kita cuman ngikutin doang. Tapi kalau niat sendiri itu sampai ke hati kita. Makanya bacanya itu melafalkan niatnya, nawaitu shauma ghadin an adza'i fardhu syahri ramadhana hadis sanati kulliya fardhulillah ta'ala. Niat di hatinya. Kalau yang dilafalkan itu bukan niat, Bu. Tempatnya niat itu hati. Makanya ibu kalau ikut bacaan niat bareng-bareng, ayo baca niat puasa, itu melafalkan niat sesungguhnya. Hati ibu kudu ngomong di dalamnya, niat aku berpuasa besok, minimal itu. Ya, minimal itu, niat aku puasa besok fardu karena Allah Ta'ala. Niat aku puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, terserah. Niat aku puasa besok ya karena melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala, itu lengkapnya. Atau setiap tahun fardu karena Allah Ta'ala. Ya, jadi hatinya ngomong. Kalau niat itu, niat puasa, sekali lagi hatinya ngomong. Jangan cuman mulutnya doang. Ya, jangan cuman mulutnya doang. Jadi hatinya ngomong. Jadi itu tempatnya niat itu hati. Sedangkan melafalkan niat itu sunnah. Ibu membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati kulliha fardhulillahi ta'ala, itu sunnah. Sedangkan di dalam hatinya ngomong, niat aku puasa besok karena melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan pada tahun ini, setiap tahun fardu karena Allah Ta'ala, itu wajib. Jadi andaikan ibu nggak dibaca nawaitu shauma ghadinnya, nggak dilafalkan, tapi hatinya ngomong niat aku puasa besok, udah niat. Iya, udah niat. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mazhab Syafi'i, niatnya setiap malam, nggak boleh kita diborong 1 bulan. Ya, nggak boleh. Ya, kalau mazhab lain silahkan, kalau pendapat lain silahkan saja. Tapi kalau kita yang mazhab Syafi'i, ya kalau menurut Imam Syafi'i nggak sah puasanya, gitu. Ya. Lalu berikutnya, wa tarku muftirin dzakiran mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Dan kedua, meninggalkan makan, ya. Muftirin itu makan, zakiron pada ketika ia ingat. Zakiron itu ingat, mukhtaron berikhtiar ia, ghairu jahilin ma'dzurin, lagi bukan bodoh yang diuzurkan. Artinya apa? Jadi yang kedua ini intinya adalah kita meninggalkan ya sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi rukun yang kedua itu,
meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Karena ada yang dapat membatalkan puasa, ada yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, orang bisa saja puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala apa-apa dari puasanya. Tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, puasanya sah menurut fikih, menggugurkan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, ada orang yang dua-duanya nggak dapat. Ya, puasanya nggak sah, ya pahalanya udah otomatis nggak ada. Kalau orang puasanya udah nggak sah, maka otomatis pahala puasanya tidak dapat, dan dia tidak menggugurkan kewajiban pada saat itu karena puasanya nggak sah. Dia harus dikodok di bulan yang lain di luar Ramadan. Jadi harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan lah, termasuk makan. Nah, dan orang ini bukan orang yang bodoh yang diuzurkan, yang diuzurkan, ya, orang normal lah, orang normal ya, bukan idiot, bukan anak ya kekurangan apa mental gitu ya, bukan ya. Nah, kalau itu masih dimaafkan, kalau orang-orang yang kayak gitu ya, masih dimaafkan lah. Nah, kalau orang yang normal itu enggak, harus wajib meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum. Terus apa lagi, Bu? Yang membatalkan puasa? Nelen ludah batal nggak? Nelen ludah batal nggak? Kenapa enggak? Karena masih di dalam, kecuali ludahnya itu udah di bibir, Bu. Udah di sini, kita jilat, masukin lagi. Atau kita udah di tangan, dijilat lagi, batal. Tapi kalau masih di mulut, nggak batal. Tapi kadang-kadang ada orang sok-sokan, ya, kata dia kalau nelan ludah batal. Pantas lu ngeludah mulu. Iya dong, puasa gua kan khusyuk. Jadi cirinya orang puasa khusyuk, Bu, itu bisa kita lihat. Kalau dia ngeludah mulu berarti khusyuk, Bu, puasanya. Ya, habis nanti cairan yang di dalam. Ya, justru ludah itu enzim, ya, cairan enzim yang berguna bagi kerongkongan kita, tenggorokan kita. Ya, kalau kita buang terus ya kita kering. Ya, jangan. Ya, kecuali sesuatu yang memang harus kita buang. Ya, ingus gitu. Dan ingus. Kalau nal ingus batal nggak? Bu En, batal nggak, Bu En? Ya kan namanya harus jelas. Ya, ini batal apa enggak? Ya, ingus tuh nggak batal karena adanya di dalam. Masih di dalam ya. Ya, masih di dalam. Nah, memasukkan sesuatu benda ke dalam anggota tubuh itu termasuk batal. Memasukkan suatu benda dari luar ke dalam anggota tubuh kita itu termasuk batal. Termasuk ketika kita berobat. Ya, ketika kita berobat itu memasukkan sesuatu ke dalam. Nah, di sini ada satu pendapat kalau disuntik enggak. Yang batal itu mulut di atas sama mulut yang di bawah. Lobang yang di atas, lobang yang di atas sama lobang yang di bawah. Kalau dimasukkan ke lobang itu maka batal. Tapi kalau anggota tubuh yang lain kan enggak lobang. Kalau disuntik di mana? Pantat. Umumnya enggak. Ya, ada satu pendapat enggak. Ntar dulu, makanya dengerin. Satu pendapat enggak.
Disuntik di sini, Bu. Lagi divaksin. Sekarang ngaruhnya di mana ngaruhnya? Kan nggak ngaruh. Orang di sini apa kita kenyang gitu? Enggak juga. Sini. Enggak. Ya, itu pendapat yang apa? Yang masyhur ya, yang umum. Itu nggak membatalkan. Tapi ada satu pendapat itu batal. Batal katanya. Ya udah, sekarang ibu mau ngambil yang mana? Kalau saya ngambil yang nggak batal, karena bukan di lubang yang saya maksud tadi. Kecuali di lubang, termasuk mana? Mulut, hidung, telinga. Ini batal kalau memasukkan sesuatu. Ibu, orang-orang keping, pakai cotton bud, kapasnya nyimpal di dalam, nggak bisa dikeluarin lagi, batal. Ya, kemudian ini hidung dimasukin suatu benda sampai masuk ke dalam, batal. Mulut dimasukin suatu benda sampai ke kerongkongan, batal. Termasuk ini dubur, lubang dubur. Kalau ambeien ya, ambeien kan ada obatnya yang suka dimasukin ke dubur ya. Nah itu batal. Orang jangankan itu, kita kentut di dalam air aja batal. Kentut di dalam air batal. Kenapa kok bisa batal? Ya karena air tuh jelek gitu ya. Ketika kita keluarin itu kan megar, Bu. Ketika keluarin kan megar, air masuk jelek ya. Kerasa nggak kerasa, pokoknya batal aja. Kata kita gini, orang nggak masuk kok airnya. Lo tahu nggak itu air nggak masuk? Tahu nggak? Main enak aja bilang nggak masuk, ya. Ya pokoknya intinya kalau dia megar ya dia ada air masuk, ya, makanya dia batal. Dimasukin ke dubur, ke lubang dubur itu apapun, obat apa, air segala macam itu batal. Tapi kalau suntik ada yang pendapat yang banyak itu bilang nggak batal. Kalau suntik kan bukan di lubang masalahnya itu. Ya diinfus, ya kalau diinfus itu beda ya. Kalau diinfus itu kan sengaja memasukkan cairan, ya, sengaja itu memasukkan cairan supaya seger. Itu udah beda dengan suntik lah. Kalau suntik itu kan obat yang kita masukkan, ya, artinya obat lah. Dan itu sih cc-nya kan nggak banyak. Oh kalau infus mah, ya dia kenyang kan, dia seger gitu ya, makan itu makanan kalau infus makan. Kalau infus kan makanan, walaupun bentuknya cair itu makanan sesungguhnya, gitu, pengganti makanan lah. Itu nggak boleh, batal itu kalau itu infus ya. Kalau infus mah banyak airnya, apalagi infusnya segalon gitu ya. Nah, jadi itu termasuk tadi memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang dimaksud adalah lubang. Kemudian muntah yang sengaja, muntah, ibu muntah, tapi disengaja muntahnya, dicolok-colok. Ya, disengajalah pokoknya biar muntah, itu batal. Tapi kalau muntah yang tidak disengaja, asalkan itu tidak mengurangi muntah yang tidak banyak, itu enggak batal. Ya, muntah karena enak ya Bu ya. Pagi-pagi kan kita suka enak Bu ya. Suka enak, suka nyangkut nih di sini tenggorokan. Kadang-kadang kalau kita mandi itu kan kita beriak, kemudian kayak mual nih. Perut kita keangkat kayak seolah-olah kita mau ngeluarin sesuatu. Kadang-kadang suka keluar, suka enggak. Kalau yang enggak keluar itu kayaknya apa ya? Kayak merinding gitu. Kesel, kayak merinding, kayak apa. Tapi kalau keluar itu enggak. Iya. Tapi jarang yang keluar. Biasanya yang keluar cuma dahak doang, dahak yang nyangkut-nyangkut di sini kalau pagi-pagi itu. Ya. Nah, itu mah enggak, ya. Yang penting niatnya adalah bukan disengaja, intinya, ya, intinya. Kalau ada orang jalan naik mobil karena dia nggak kuat goncangan atau apa, dia mabok, itu kan muntah, itu enggak Bu, ya, enggak, ya, yang disengaja lah yang batal, disengaja. Dan banyak yang lain-lainnya, ya, termasuk berhubungan suami istri itu udah pasti, ya, kemudian yang lain banyak lah, nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya aja. Kemudian yang terakhir adalah wasaimun, dan yang ketiga orang yang puasa itu dihitung shaim.
Shaim itu artinya orang yang berpuasa. Ana shaim. Ya, ketika ada orang mau ngajak gibah, bilang, saya nggak mau gibah karena saya lagi puasa. Ana shaim. Ada orang ngata-ngatain, emosi, mau marah, mau mukul, nggak jadi. Ana shaim. Saya berpuasa. Karena puasa itu sungguhnya adalah juga dalam rangka menahan hawa nafsu. Jadi puasa itu tidak hanya melulu sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi orang yang berpuasa betul-betul itu adalah orang yang betul-betul menahan hawa nafsunya. Ya, makanya tingkatan puasa itu ada 3. Ada puasanya orang awam. Orang awam itu bukan orang bodoh, Bu. Kalau bodoh itu jahil namanya. Kalau awam itu istilah awam ya. Orang awam itu orang kebanyakan. Ya, awam itu orang banyak, orang kebanyakan, umum. Nah, awam umum. Indonesianya umum. Orang keumuman. Ya, orang keumuman yang biasa itu ya puasa nahan lapar dan haus. Nah, ada orang yang tingkatannya lebih tinggi dari itu. Ya, puasanya orang yang kedua, ya, itu yaitu orang puasa yang menahan apa? Makan dan minum dan yang membatalkan puasanya dan juga menjaga apa? Panca inderanya, anggota tubuhnya dari sesuatu yang diharamkan oleh agama. Tangannya berpuasa, mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, kakinya berpuasa. Nah, itu tingkatan yang kedua tuh. Nah, itu orang khusus namanya, puasanya orang khusus. Ada lagi yang tingkatan yang lebih tinggi, khususil khusus. Khusus di atasnya orang khusus. Lebih tinggi lagi, mana? Yaitu puasanya para anbiya wal mursalin. Tingkatannya para nabi, para rasul dan para aulia, ya, wali-walinya Allah. Itu puasa di samping dia menjaga makan minum dan yang membatalkan, juga panca inderanya dijaga dan juga hatinya selalu ingat kepada Allah. Sedang berpuasa hatinya nyambung terus sama Allah. Ingat sama Allah. Itu waduh, susah banget ya kita ya. Paling tidak kita di tengah-tengah bisa, insya Allah. Insya Allah kalau di tengah-tengah insya Allah tapi kalau sampai khususil khusus, yang mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari dia ingat sama Allah hatinya, wah itu udah luar biasa. Nah, kita kan ingatnya apa? Ingat sama lebaran, ingat sama baju baru, ingat sama kue, ingat sama bukaan ntar sore, ya. Jadi gitu. Nah, jadi itu khusus lah, itu agak berat. Tapi kalau yang kedua insya Allah panca indera, ya kita latih indera kita, mata kita, telinga kita, mulut kita jaga, insya Allah bisa. Tangan kita, kaki kita melangkah ke tempat yang haram kita jaga, insya Allah bisa kalau itu. Nah, jadi tingkatannya beda-beda. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang penjelasan daripada rukun puasa. Rukun puasa tidak ada ingetin tuh, yang pertama niat di malam harinya setiap hari ya. Yang kedua adalah menjaga dari sesuatu yang membatalkan dan yang ketiga adalah orang yang puasa itu disebut shaim, yaitu orang yang sedang berpuasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, khususan حاجاتنا لجميعنا في هذا المجلس في هذه الساعة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بالصلاة من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umumin pengajian ntar malam. Oh nggak ada.